Indonesia bersuara lantang di sidang Mahkamah Internasional atau ICJ terkait aksi pendudukan Israel dan agresi yang mereka lakukan sejak awal Oktober tahun lalu. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi meminta Israel untuk menarik diri dari wilayah Palestina dalam pidatonya di hadapan Hakim Mahkamah Internasional pada Jumat 23 Februari. Tribuners berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum mengenai desakan Indonesia kepada Israel atas agresi kepada rakyat Palestina. Dalam kesempatan itu, Retno mengatakan pengadilan harus menyatakan pendudukan Israel di Palestina ilegal dan meminta pasukan IDF mematuhi hukum internasional. Dia lalu menegaskan oleh karena itu sangat penting bagi Israel untuk menarik pasukan. Retno juga mengatakan penarikan pasukan Israel tak boleh dilakukan dengan prasyarat atau negosiasi apapun mengingat aksi pendudukan mereka yang ilegal. Dia lantas mengutip pepatah hukum yang menyatakan bahwa tak ada satu pihak pun yang menikmati keuntungan hukum dari tindakan ilegal. Retno juga mendesak komunitas internasional tak memberikan bantuan ke Israel yang bisa berkontribusi terhadap pendudukan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mendesak Mahkamah Internasional untuk melakukan langkah nyata menghentikan agresi Israel di Palestina. Pernyataan itu disampaikan Retno dalam pidatonya di Den Haag pada Jumat 23 Februari. Retno mengingatkan masyarakat internasional agar tidak membiarkan Israel memanipulasi hukum internasional. Retno menekan bahwa kepentingan kemanusiaan menjadi landasan utama untuk dapat dipatuhi oleh semua negara. Ia sempat mengutip pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan tidak ada yang dapat menghentikan kita semua, bahkan Den Haag sekalipun tidak ada pihak manapun. Pernyataan itu menurut Retno sebagai bukti bahwa Israel memang tidak mau menghormati otoritas masyarakat internasional. Retno dalam kesempatan itu memicu ICJ untuk mengeluarkan rekomendasi berupa advisory opinion yang bisa mengikat Israel agar patuh terhadap hukum internasional. Yang menekankan bahwa terdapat konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap hak warga Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri. Aksi Menlu Retno hadir di ICJ mendapat apresiasi dari koresponden Al Jazeera Bernard Smith yang melapor dari Den Haag. Menurut Smith, kehadiran Indonesia di ICJ sangat dinantikan karena Retno terbang langsung dari Brasil untuk membela Palestina. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan tuntutannya terhadap Israel terkait genosida di Gaza. Tuntutan ini disampaikan Indonesia dalam sidang Mahkamah Internasional atau ICJ Den Haag, Belanda pada Jumat 23 Februari. Retno yang sengaja meninggalkan pertemuan G20 di Brasil untuk berpidato secara pribadi di ICJ menyatakan solidaritas rakyat Indonesia atas masalah yang sangat penting di Gaza. Terlebih Indonesia menjadi negara pertama yang mendaftar untuk memberikan bukti dan pendapat pada Pengadilan Dunia terkait pendudukan Israel pada 2022 lalu. Dan kini sebuah laporan dari media Khabriani mengulas kalau perang di jalur Gaza telah membawa negara pendudukan Israel ke tingkat penurunan citra dan popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Israel belum mengambil tindakan apapun untuk meningkatkan citra dan status internasionalnya. Ulasan itu menyoroti artikel Haaretz yang berjudul Israel menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas aibnya sendiri oleh jurnalis Israel Gideon Levy. Dalam tulisannya, Levy mengungkapkan persepsinya mengenai posisi Israel di antara negara-negara di dunia. Ia menekankan tidak ada negara lain yang sangat membutuhkan keberanian dan kebanggaan nasional seperti Israel yang mampu mengubah pencapaian kecil menjadi peristiwa besar. Menurut Levy, Israel menghindari diskusi dan pembicaraan mengenai pendudukannya yang jelas-jelas melanggar hukum. Alih-alih begitu, Israel malah menyalahkan antisemitisme dan menggaungkan dalil kemunafikan global. Hal itu dipertontonkan dalam sidang di Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur.
Israel kata Levy sengaja pura-pura tidak melihat realitas yang terjadi di Gaza dan pola pendudukan mereka di tepi barat. Tribunnews, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.